Pernah ku bisuka saat ia lelah ku abaikan. Power on. Paksa Bluetooth mode. ku paksa berjalan tanpa pernah ku tanya apa yang kau rasakan. Ternyata ku punya bahasa yang tak selalu pakai kata. Connected. Cara lewat diri, lewat kata, ia memampu sakit pikiran. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, ini weekend mestinya untuk istirahat, kita belajar bareng ya hari ini. Mbak Siva sehat? Sehat. Kak Siva kayaknya mic-nya belum nyambung deh. Kak Siva mic-nya kayaknya belum nyambung deh mic-nya. Udah nyambung belum ya? Oh, nggak ada suaranya ya? Oke, bisa kita mulai ya hari ini? Nah, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita tanpa terasa itu udah masuk di live session 4 ya. Kurang dua lagi. Em, di live session 4 ini kita akan melanjutkan dari materi-materi sebelumnya yang dimana pada topik materi sebelumnya kita bicara nih kaitannya dengan apa sih content creation, terus content creation itu macamnya apa aja, pilar-pilarnya, terus gimana kita itu membuat konten, itu di topik ketiga kemarin kita pelajari, yang tentunya di situ kita kemarin banyak belajar perihal bagaimana kita itu membuat storyboard dan storyline sebelumnya itu yang nanti diwujudkan menjadi skrip sebuah video. Nah, menariknya adalah kita di sini bisa memanfaatkan untuk
pembuatan itu menggunakan tools-tools tertentu. Nah, di topik keempat kita kali ini, kita bicara kaitannya dengan distribusi konten. Gimana sih ketika itu konten udah kita buat, terus kita akan melanjutkan gimana itu nanti kita mempostingnya di platform sosial media, di website dengan menggunakan atau trik-trik tertentu. Nah, hari ini kita akan pelajari hal tersebut ya. Oke, mohon izin saya untuk share screen. Oke. BTW untuk share screen saya kelihatan ya? Aman ya? Nah, kita di sini saya mengulang bicara kaitannya dengan strategi distribusi konten yang akan kita bahas hari ini. Oke, ada chat masuk. Oke, alhamdulillah kelihatan. Siap-siap. Nah, di dalam pembelajaran kita hari ini, di sesi keempat ini, kita belajar untuk bagaimana sih cara mendistribusikan konten di media sosial. Itu yang nanti akan kita pelajari. Terus yang kedua, gimana kita bicara kaitannya dengan SEO, Search Engine Optimization untuk konten. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari. Nah, kalau kita bicara distribusi konten, itu kalau istilah sederhananya adalah bagaimana kita itu melakukan posting dari konten kita di platform yang ada. Nah, di sini triknya macam-macam. Mulai dari kapan sih postingan itu nanti akan rame, terus gimana itu kita memanfaatkan kaitannya dengan tagar, bagaimana memanfaatkan kaitannya dengan audio dan lain sebagainya. Secara pengertian, bicara konten di media sosial itu menjadi salah satu alat penting yang sangat kuat digunakan dalam pemasaran digital. Dengan miliaran pengguna aktif di berbagai platform, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ataupun TikTok, di sini memungkinkan bisnis itu nanti akan menjangkau banyak audiens secara langsung. Namun yang perlu dipahami teman-teman bahwasannya kalau kita hanya sekedar posting, itu nanti maka kita itu tidak akan mendapat perhatian. Apalagi di situ tidak ada thumbnail. Ambillah contoh, saya kemarin sekedar posting dan itu sudah berlangsung beberapa hari, ternyata itu postingan itu view-nya nggak ada yang melihat. Jadi kalau kita hanya sekedar posting saja, itu nanti view-nya juga tidak akan banyak. Contoh ini di video saya. Saya kemarin hanya sekedar posting menggunakan short. Di situ view-nya itu hanya satu. Tetapi ketika itu saya menyebutkan daerah, contoh pengajian di Cirebon, itu view-nya mencapai 925. Jadi kalau kita lihat di sini, itu di analitik itu view-nya itu dia akan semakin tinggi ketika kita itu melakukan trik bagaimana kita itu menyiapkan konten kita dengan nama-nama khusus. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. Kita di sini butuh cara bagaimana konten itu, konten yang bagus itu ketika diposting harus memperhatikan hal-hal tertentu. Oke, kita lanjutkan. Bicara platform sosial media. Di situ ada Facebook, Instagram, X, LinkedIn, ada TikTok. Semuanya punya karakter masing-masing, Bapak Ibu. Jadi contoh nih Facebook. Facebook itu karena ini dia itu adalah sosial media yang memang sampai saat ini bertahan, penerus dari Friendster dan lain sebagainya, itu otomatis dia punya audiens yang sangat luas. Terus di situ juga dia punya fitur grup atau komunitas atau kelompok
yang akhirnya dari situ punya konsentrasi di masing-masing aspek. Terus ada juga dia punya marketplace juga. Nah, menariknya di Facebook itu dengan audiens yang banyak, kita posting pun nanti kita juga akan menyasar di banyak audiens. Nah, cocoknya Facebook itu untuk apa? Untuk pergerakan di komunitas tentunya. Terus untuk e-commerce juga cocok Bapak Ibu. Kalau untuk bisnis B2C, jadi bisnis dari corporate itu juga cocok juga karena kenapa di situ menjadi fasilitas utama untuk komunikasi. Ibaratnya adalah Facebook itu menjadi ruang kedua di ruang nyata. Setelah ruang dunia nyata, di situ kita bisa melakukan hal apapun karena sudah ada grup untuk komunikasi yang di situ bisa disetting public ataupun private. Ataupun kita juga bisa melakukan polling-polling tertentu. Terus ada lagi yang namanya Instagram. Instagram itu biasanya dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk mengunggah hasil karya baik itu foto, baik itu produk yang di situ memang ditujukan untuk tujuan-tujuan bisnis ataupun tujuan-tujuan sosial. Ada visual yang kuat itu memberikan makna bahwasanya memang sangat efektif ketika itu Instagram digunakan untuk branding. Ada fitur Reels-nya, ada fitur story juga. Nah, itu juga berlaku juga di platform sosial media yang lain. Cocoknya untuk apa Instagram itu? Nah, kalau yang pengen melakukan branding, baik itu corporate atau personal, itu cocok banget. Terus ngomongin lifestyle, para mak-mak yang sosialita, di Instagram cocok. Kalau kita ngomongin aktivitas sendiri di Instagram itu, kadang nggak pas. Cocoknya malah di TikTok, yang di paling akhir itu. Ada lagi X nih. X digunakan untuk apa? X itu dia cepat banget untuk penyaluran informasi. Jadi komunikasinya cepat. Dia secara gampang langsung bisa memberikan komentar. Ada trending topik yang dimanfaatkan untuk apa? Untuk mencari informasi yang tren saat ini. Utamanya Twitter itu atau X itu digunakan untuk berita. BTW kalau setelah dibeli Elon Musk, Twitter itu berubah menjadi X. Dan komunikasinya itu real time. Jadi para pembuat konten itu rata-rata seorang jurnalis, pembuat artikel itu pasnya itu mempublishnya itu di X atau di Twitter. Ada lagi LinkedIn. Nah, LinkedIn itu digunakan untuk apa? LinkedIn itu digunakan untuk para orang-orang profesional. Biasanya digunakan untuk orang yang sedang bekerja, orang yang mencari kerja, terus untuk membangun atau mengembangkan jaringan bisnisnya, itu biasanya menggunakan LinkedIn. Jadi kalau kita lihat contoh di sosial media ya, saya buka LinkedIn saya. Ini saya buka. Hmm, Oke, cek aplikasi LinkedIn Anda akan mengirimkan notifikasi. Nah, di LinkedIn ini dia juga mendukung bagaimana nanti tetap aman. Sehingga dia butuh konfirmasi dari akun atau gadget kita ketika kita mau melakukan login. Nah, ini saya confirm dulu. Ya, ini saya. Terus, nah, di LinkedIn itu ketika kita pertama kali membuka itu ada pilihan nih. Apakah saya sedang melakukan rekrutmen pegawai atau gimana dan seterusnya. Nah, itu di sini kita pilihan. Oh, saya sekarang tidak melakukan rekrutmen. Nah,
Di sini kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dimana kita itu akan mempublish aktivitas kerja kita secara profesional dengan tujuan untuk menambah jaringan atau memperluas kaitannya dengan relasi bisnis. Nah, ini di LinkedIn. Terus ada lagi yang namanya TikTok. Nah, ini yang platform viral nih. Dia udah kerjasama dengan Tokopedia. Dia digunakan untuk membuat konten-konten pendek untuk ide-ide kreatif. Banyak startup itu mengawalnya di TikTok. Tapi kalau seorang content creation, seorang content creator, itu kalau pengen nanti channel YouTube-nya juga naik, maka kita berangkatnya, alangkah baiknya kita awali dari TikTok. Kita awali dari TikTok. Karena kenapa? Kita gampang, karena audiennya itu Gen Z, banyak banget itu. Kita bisa memanfaatkan itu untuk mencari popularitasnya itu di TikTok. Apalagi kalau memang dari situ konsen juga nanti ada affiliate, ataupun memang konsen jualan itu di TikTok bisa kita lakukan. Kita hindari TikTok itu kita gunakan untuk live-live yang kiranya itu cuman untuk mengharapkan saweran, itu jangan kita lakukan. Kita lanjutkan. Dalam strategi pemasaran digital, ada jenis konten kaitannya dengan pemasarannya. Itu untuk membangun audiens ada dua. Ada yang organik, gratis. Ada yang berbayar. Nah, organik itu concern memanfaatkan kaitannya dengan konten dan kita paham betul kaitannya dengan triknya itu seperti apa. Yang berbayar tentunya ya tetap menggunakan uang. Kalau salah kita konfigurasi itu bisa membuat boncos. Nah, sekarang gimana kalau itu yang gratis kan gitu. Yang gratis atau organik itu dia bergantung pada algoritma. Contoh di tahun 2024 algoritma dari Facebook itu berubah 3 kali. 2024 ini udah kali kedua sih dia. Dia bergantung pada algoritma bagaimana kita itu postingan memperhatikan kaitannya dengan algoritma dari masing-masing platform sosial media. Keunggulannya gimana? Akhirnya ketika itu gratis, kita punya fans atau audiens yang setia. Enaknya di situ. Dia memang benar-benar ngikuti konten kita. Tapi ketika itu, kelemahannya adalah sulit menjangkau banyak orang tanpa engagement yang tinggi. Jadi, kalau kita CTA-nya itu rendah atau kurang pas, maka kita sulit untuk menjangkau banyak orang. Jadi kelemahannya seperti itu. Sehingga kita memang harus benar-benar berpikir gimana konten kita itu nanti engagement-nya itu harus tinggi. Mulai dari penggunaan CTA, mulai kata-kata ayo sekarang, cukup hari ini, ada diskon dan sebagainya. Itu harus ditata benar. Contohnya adalah iklan di media sosial. Terus contoh konten sponsor, promosi berbayar. Nah, itu kalau kita pengen bahwasanya kita memanfaatkan itu. Nah, ada lagi yang berbayar. Yang berbayar gimana kan gitu. Sembari minum dulu juga. Konten yang berbayar itu enaknya adalah apa? Kita itu cukup ngikutin dari saran platform sosial medianya. Mungkin OOT ya, auto topic. Shopee sekarang itu di iklan yang berbayar itu dia sudah melakukan auto configuration. Jadi dia nggak bisa manual seperti dulu. Sehingga dia itu akan merekomendasikan, oh settingannya seperti ini. Kita nggak bisa menata ini wilayahnya mana, wilayahnya mana. Dampaknya adalah kita bisa mencapai jangkauan yang lebih luas.
karena dibantu publish oleh platform. Ini yang perlu dipahami. Terus kalau sosial media masih bisa mentargetkan audiens yang spesifik. Jadi eh, para pengguna konten kreator ketika itu publish menggunakan influencer, itu kita bisa mengatur segmen ini tujuannya ke siapa, daerah mana dan sebagainya. Terus pastinya kelemahannya uangnya itu pasti ada karena membutuhkan anggaran. Karena membutuhkan anggaran. Nah, contoh yang di atas itu ini terbalik ya. Iklan media sosial, Google Ads, konten sponsor, itu contoh untuk yang berbayar. Terus promosi berbayar di marketplace, di Shopee yang tadi kita bahas, itu contoh-contoh yang berbayar. Yang gratisnya yang itu, postingan media sosial, artikel blog, link, terus penggunaan SEO, itu contoh-contoh bagaimana itu konten itu dipublish ketika itu menggunakan sistem yang organik. Kalau yang berbayar itu menggunakan yang iklan dan sebagainya. Oke. Terus gimana kita itu masuk yang berbayar atau yang gratis? Nah, kalau memang belum ada anggaran ya kita menggunakan yang organik, yang tanpa biaya. Karena kenapa? Karena ya memang belum ada anggaran. Sehingga kita concern kaitannya menyusun kontennya, ide-ide kreatifnya, lalu kita pastikan post di waktu-waktu yang tepat. Ini yang perlu kita paham. Nah, contoh iklan yang berbayar, di sini ada. Saya buka, saya di sini menggunakan Facebook ya. Bukan Facebook. Oke, coba masuk coding ya. Notifikasi. Oke, ada notifikasi. Saya buka dulu Facebooknya. Coba cara lain. Ini karena saya juga belum login ini. Oke, lanjutkan. Dapat kiriman kodenya melalui WA. Oke, simpan. 08. Oke, percayai perangkat ini. Nah, oke. Di sini kita bisa melihat gimana ketika itu iklan itu ditata seperti apa. Nah, ini dulu sering saya gunakan untuk iklan berbayar. Nah, di sini kita bisa melihat gimana sih interaksinya. Itu bisa kita melihat. Postingan di Instagramnya, terus gimana riwayatnya dan lain sebagainya. Instagram post ini kita publish. Jadi kita bisa melihat di sini pelaporan iklannya. Kita lihat trennya apa, terus lihat rentan tanggal terdekat. Nah, ini yang kemarin jangkauannya seperti apa, mencapai 3.000, terus
Nah, di sini ada yang mencapai 4.000 dan seterusnya. Nah, ini kita akan tahu gimana kaitannya dengan ketika kita menggunakan iklan yang berbayar. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana mengoptimalkan engagement dan jangkauan kan gitu. Kita pastikan bahwasanya konten itu bisa menjangkau lebih banyak orang dengan beberapa strategi. Yang pertama adalah kita tahu nih kapan prime time-nya. Kalau di televisi kan prime time. Prime time di televisi kapan? Prime time di televisi itu biasanya antara pagi ataupun setelah maghrib. Itu nanti mulai sampai dengan pukul 9 malam. Itu adalah prime time. Terus kalau kita ngomongin di platform sosial media, bukan prime time istilahnya, tapi namanya adalah peak time. Nah, peak time-nya kapan? Macam-macam. Kalau Instagram itu, kalau di sini antara pukul 18 sampai 21 hampir sama-sama prime time-nya TV. Ada juga ketika ibu itu ketika aktivitas, atau orang tua ketika aktivitas mulai menyiapkan kebutuhan anak sekolah. Nah, itu biasanya juga dia sembari mendengarkan atau melihat scroll-scroll konten yang ada di sosial media. Jadi kita pastikan bahwasanya kapan waktu tepat ketika itu dia ingin posting. Sehingga dari situ nanti bisa memaksimalkan engagement-nya. Terus engagement juga bisa loh dilakukan dengan hal yang lain. Dengan penggunaan-penggunaan audio, dengan penggunaan caption yang menarik, narasi yang menarik, itu bisa juga kita manfaatkan. Itu bisa kita juga manfaat. Nah, nanti kita di akhir kita akan coba nih, bagaimana kita menggunakan AI untuk memanfaatkan pembuatan konten dengan saran-saran tagar dan lain sebagainya seperti apa. Kita lanjutkan. Pengoptimalkan engagement dan jangkauan itu bisa kita lakukan dengan pemanfaatan algoritma. Pertama adalah pemanfaatan algoritma dalam digital marketing atau medsos. Itu bagaimana kita itu meningkatkan jangkauan keterlibatan audiens yang lebih relevan, bekerja menganalisa interaksi pengguna, baik itu dari kegemaran, preferensi, terus konten yang biasanya muncul di FYP mereka atau konten-konten yang dibuat mereka, itu nanti kita buat konten sesuai kebutuhan mereka, sesuai preferensinya. Terus pastikan gunakan hashtag yang relevan. Kita coba banyak loh di internet itu hashtag analisis yang bisa kita coba. Hashtag analisis. The brand mention. Oke. Bisa. Nah, di sini dengan hashtag analisis itu kita bisa mengecek bagaimana contoh nih Indonesia. BTW kawan-kawan bisa sambil open kamera ya, sehingga nanti bisa kita capture juga gitu ya. Foto-fotonya tentunya. Nah, ini kita lihat dari brand mention itu analisa stack Indonesia itu gimana. Dia sedang melakukan analisa kaitannya dengan hashtag atau tagar. Nah, dia mencari keyword Indonesia itu ada di mana saja, dari blog, forum, newspaper, terus dari sosial media. Itu kita akan tahu Indonesia itu trafficnya seperti apa. Penggunaan tagar Indonesia. Nah,
Kita lihat, ternyata untuk hashtag Indonesia itu dia menduduki peringkat atau yang digunakan sebanyak 4,3 M. Itu. Terus yang ngetren di Indonesia itu masuk kategori AP Indonesia, Gilimanuk, dan seterusnya. Dari postingan-postingan juga tampak seperti ini. Nah, di sini dia akan melihat, oh, tagar ini digunakan untuk apa aja gitu. Nah, karena ini aplikasinya itu yang gratis, dia tidak menampilkan yang mana kata-kata apa, informasi apa itu dia tidak menampilkan. Hanya memunculkan kata-kata ada yang mengandung konten wordnya Indonesia. Grafiknya seperti ini. Terus ini kemarin efek rescue, berita yang Brazil kemarin itu. Terus info orang hilang. Yang di situ ada kata-kata Indonesianya. Nah, jadi hashtag itu bisa kita analisa. Terus menggunakan alat riset hashtag. Tadi ini contohnya. Ini saya menggunakan brand mention. Kita coba menggunakan yang brand 24. Brand 24. Kita brand 24. Nah, kita login terlebih dahulu. Sign up free. Oke. Sign up free. Ini oke, saya menggunakan email saya. Saya coba daftar. Save, enter keyword. Jadi tadi kan yang kita coba adalah Indonesia. Terus language-nya karena ini kita concern untuk kita bicara dunia dulu, terus nanti kalau di khusus Indonesia seperti apa kita bisa melihat. Nah, dia sedang melakukan analisa. Jadi dengan hashtag ini juga kita bisa menggali informasi. Menggali informasi kaitannya dengan tagar Indonesia itu digunakan untuk apa aja. Informasi yang muncul kaitannya dengan itu apa aja dan seterusnya. Itu bisa saya konekkan dengan Instagram juga. Oke. Oke, sudah connect nih dengan eh, Facebook saya. Nah, ini saya ambil yang punya saya ini. Dia juga bisa fitur collect post dan sebagainya. Jadi menariknya di sini itu kita bisa melihat project kita itu kita lagi pengen nganalisa apa sih gitu. Nah, itu bisa kita lakukan di brand 24. Kita bisa melihat populer keywordnya itu apa aja gitu. Oke. Terus pilihan hashtag yang relevan ini perlu juga teman-teman. Jadi kadang juga kita itu konten kita boleh itu kita itu concern
atau ikut tagarnya orang lain yang lagi tren, itu boleh juga, tapi jangan sering-sering. Karena kenapa? Itu nanti akan mempengaruhi algoritma kita, akan mempengaruhi algoritma kita. Sehingga kita itu tetap bahwasannya tetap menggunakan tagar yang relevan dengan produk, atau kalau personal branding ya apa yang aktivitas apa yang sedang kita lakukan. Di poin berikutnya yaitu gabungkan hashtag populer dan nice yang menjangkau audiens lebih luas tetapi tetap spesifik. Jadi niche-nya itu diarahkan ke situ. Biar nanti apa? Itu nanti gampang dalam proses menaikkan engagement-nya. Terus yang paling menarik adalah kita bisa melihat kompetitor dan tren terkini untuk menemukan hashtag yang sedang berkembang. Jadi kalau kita itu misal nih bukan kompetitor ya, mungkin rujukan atau mitra ya. Nah, itu kita bisa ngikutin nih, oh dia tagar yang menggunakan apa dan seterusnya. Jadi kalau kompetitor ibaratnya kayak war gitu kan. Nah, ini gunakan sekitar 55 sampai 10 hashtag efektif tergantung platform yang digunakan. Nah, pertanyaannya kenapa hashtag nggak boleh banyak kan gitu. Hashtag nggak boleh banyak itu nanti khawatirnya malah nggak ditampilin semua. Jadi di reject sama platformnya. Yang paling akhir tentunya algoritma itu kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan peningkatan ataupun review serta evaluasi produk kita. Dengan polling, Q&A ataupun reels. Jadi contoh nih, oh iya ini untuk bulan depan kita untuk cake-nya kira-kira minta varian apa nih? Tulis variannya, A opsinya. Oh, nanti dengan topping kacang, keju, dan coklat. Oh, dengan topping taro. Oh, dengan topping apa? Itu diisi dengan polling tersebut. Kalau nggak gitu, kita isi nih dengan Q&A. Jadi, di situ kita kadang-kala post informasi yang dimana, oh ini loh yang sering ditanyakan oleh teman-teman, perihal pertanyaan seperti ini. Gimana sih cara pembuatan biar roti ataupun cookiesnya itu renyah, enak, dan apa awet itu gimana tanpa pengawet? Cara buatnya gimana misal? Jadi memanfaatkan fitur interaktif. Terus kita ngomongin mengoptimalkan engagement dan jangkauan. Oke. Tadi di terakhir kita membahas kaitannya dengan distribusi konten engagement. Itu menggunakan polling, menggunakan Q&A, Reels, ataupun Story. Di situ juga yang bisa diterapkan itu di platform Instagram, Facebook, TikTok itu juga bisa juga. Jadi di situ kita ada polling, live streaming untuk meningkatkan interaksi. Contoh hari ini sebetulnya bisa juga kita langsung buat, kita live-kan menggunakan YouTube dan Facebook, itu bisa juga. Nah, berikutnya yang pasti adalah ketika kita itu menggunakan fitur polling dan kuis, itu pastikan ada timernya, ada jangka waktunya. Karena kenapa? Itu nanti yang melakukan polling itu juga menunggu hasilnya seperti apa gitu. Ini yang perlu dipahami. Terus TikTok itu ada yang namanya manfaatkan fitur duet, stitch atau Q&A untuk memudahkan pengguna. Itu bisa kita lakukan. Sehingga di TikTok itu ada juga moderator yang memang dikelola secara profesional. Dia dapat juga gaji dari situ. Kalau apa? Kita perihal cara bicara, cara pengucapan, sistematis banget, terus tahu gimana itu kita ngajak audiens, itu kita memanfaatkan cari peluang di situ bisa jadi moderator atau host. Terus kalau di YouTube gunakan komunitas, live chat, komentar. Nah ini biasanya YouTube itu gandeng dengan Discord. Kalau nggak gitu gandeng dia dengan channel di
WhatsApp, terus gandeng juga dengan grup di WhatsApp juga gitu. Jadi menarik. Terus yang terakhir LinkedIn. Di LinkedIn itu juga sama. Sekarang semuanya itu punya fitur juga untuk melakukan polling untuk membangun diskusi yang profesional. Yang di sini yang membedakan apa? Tujuan dari masing-masing sosial media. Jadi kalau di sini tadi kan kita sebutkan ya, cocoknya untuk apa dan sebagainya. Nah, oh LinkedIn itu untuk branding profesional. Oh ini untuk lifestyle, fashion dan lain sebagainya. Jadi semuanya yang membedakan adalah tujuannya. Kita kalau ingin istilahnya cuman gacor, ngobrol, ngalor ngidul, yang itu pasnya di TikTok, kalau itu kita pasang di Instagram juga nggak pas. Gitu. Ini yang perlu dipahami. Nah, gimana gimana kita itu nanti tetap bahwasanya ibaratnya kalau pekerjaan itu right mind on the right place. Ini yang perlu dipahami. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Terus kalau kita bicara kaitannya dengan jangkauan, gimana kita itu mampu memaksimalkan kaitannya dengan konten-konten yang sudah kita bahas kan gitu. Ini coba saya juga dengan live di Facebook juga. Sambil live juga ini. Ini kita lanjutkan. Cara yang lain untuk mengoptimalkan engagement dan jangkauan tentunya adalah kita lakukan yang namanya kolaborasi dan user generated content. Ini yang bisa juga kita lakukan. Bisa juga kita lakukan. Ini saya tambahkan. Nah, kolaborasi itu seperti apa yang bisa kita lakukan? Itu kita bekerja sama dengan influencer atau brand lain. Yang perlu diketahui adalah influencer itu dia yang dijual adalah apa? Data interaksi mereka. Jadi yang dijual adalah data interaksi mereka. Yang dimana ketika itu influencer itu mau mempromosikan sebuah produk, dia akan menyampaikan, oh saya itu cocoknya adalah untuk bidang ini, saya cocoknya untuk barang-barang jenis ini. Nah, dia pasti akan menyampaikan seperti itu. Oh dia untuk apa? Untuk siapa sih yang sering berinteraksi, apakah cowok atau cewek, itu dia pasti menceritakan. Jadi dengan adanya influencer, kita pilih influencer yang tepat, maka itu nanti engagement kita juga akan tinggi. Serta jangkauannya juga semakin luas. Karena kenapa? Dibantu juga oleh follower-follower dari influencernya. Nah, terus berikutnya adalah menggunakan konten yang dibuat oleh pelanggan atau user generated content. Nah, ini contoh cara bagaimana itu kita itu memanage kaitannya dengan konsumen. Jadi itu adalah bagian dari CRM, Customer Relationship Management. Jadi kemarin kita bahas konsumen itu ada 3 hal perlakuan kaitannya dengan
kita itu promosi sebuah produk. Jadi konsumen itu ada 3 hal. Pertama adalah pull condition. Jadi di mana kondisi itu konsumen follower itu dia tahu saja produk kita, tetapi nggak ngapa-ngapain. Nah, terus warm, hangat. Jadi warm condition itu tahu produk kita, tetapi dia itu hanya tanya saja. Terus yang ketiga itu ada hot conditionnya, yaitu dia udah tahu produk kita, udah tanya-tanya, terus itu kita closing. Nah, 3 perlakuan kondisi konsumen atau follower atau calon pembeli itu ada pengondisian 3 hal tersebut. Sehingga kita nggak mungkin melakukan promosi hot diberlakukan di cold. Nah, itu nggak bisa. Karena kenapa? Kita nanti kalau di hot condition itu kita butuh CTA, bagaimana itu nanti bisa closing. Walaupun semuanya itu tetap ada butuh yang namanya CTA. Jadi kalau kita melihat dari user generated content, bagaimana itu nanti bisa diwujudkan menjadi sebuah testimoni misalnya. Terus testimoni itu bisa berupa video, bisa berupa komentar, terus nanti kita komentari lagi, kita jadikan konten. Tetapi tentunya itu nanti diberikan reward. Tentunya diberikan reward. Nah, ini yang mesti dipahami oleh teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita itu nanti bicara kaitannya dengan manage konsumen kita, itu nanti mereka ketika mendapatkan reward pasti juga dia akan merasa senang dan juga pasti akan kembali. Nah, bentuk rewardnya apa? Macam-macam, mulai diskon, produk bundling, terus mystery box, giveaway, voucher, dan lain sebagainya. Itu bisa diwujudkan berbagai macam itu. Nah, manfaatnya gimana? Ya, manfaat yang pertama adalah meningkatkan yang namanya kredibilitas. Kredibilitasnya seperti apa kan gitu kan ya. Kredibilitasnya itu konten yang dibuat pengguna dianggap lebih otentik dan dipercaya. Nah, oke. Terus tentunya dengan adanya kolaborasi tadi membantu untuk menjangkau audiens yang unik atau baru. Jadi kalau di dalam platform itu ada yang di insight-nya Instagram itu ada yang follower atau bukan follower. Di insight-nya itu kelihatan. Coba kita buka Facebook ya. Kita buka Facebook. Kita lihat dashboard profesionalnya. Oke, kita cek di profil saya. Kita lihat. Oke. Contoh ini kita lihat insight-nya. Nah, di sini kelihatan yang follower itu 91% yang melihat, non followernya 8,1 yang melihat. Nah, interaction-nya ada 4, like-nya 4 dan seterusnya. Ini bisa kita lihat. Terus
contoh lagi yang ada di sini, kita cek kemarin ketika Yahya Walon. Nah, yang non follower itu 39. Di sini kita bisa juga akhirnya analisa bahwasannya itu kita nanti bisa lihat concern kita itu kemana arah konten kita ini yang akhirnya perlu kita dari sini kita juga bisa belajar. Dari sini kita juga bisa belajar. Oke, jadi ketika kita itu memanfaatkan, maka kita akan tahu seperti apa nanti konten kita selanjutnya. Terus keuntungan yang lain, kalau tadi udah jangkauan, kita bicara interaksinya. Nah, ini kalau teman-teman itu gabung juga di komunitas-komunitas, komunitas YouTube, komunitas FB Pro, nah itu nanti akan meningkatkan interaksinya. Kalau di Facebook kan ada nih, salam interaksi. Jadi ketika itu ada interaksinya, nah itu nanti dominan juga untuk bisa kita itu melakukan atau mendapatkan sesuatu. Bahkan kalau para pemain PFB Pro macam-macam, ada juga arisan bintang itu ada juga. Oh, minggu ini nanti yang dapat kiriman bintang siapa ya gitu. Oh, minggu depan siapa ya dan seterusnya. Jadi bintangnya itu keliling saja gitu. Nah, ini yang dilakukan biar apa? Biar menghasilkan audiens yang unik gitu. Terus berikutnya keuntungan yang lain adalah ini. Kita mendapatkan konversi. Review dan testimoni dari pengguna sering kali lebih efektif dalam menarik pelanggan. Jadi produk kita kadang itu ketika kita mempromosikan terus ikut juga dipromosikan oleh influencer misal, itu kadangkala itu malah lebih dipercaya ketika itu dipromosikan atau testimoni dari audiens gitu. Jadi seringnya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat dari sini kita akan tahu, oh ternyata review atau testimoni itu lebih efektif karena dia itu nyata dari pengguna. Gimana sih menganalisis dan mengukur distribusi konten? Nah, caranya seperti ini. Engagement rate itu cara mengukur bagaimana interaksi pengguna terhadap konten seperti like, komentar, share, dan klik. Cara menghitungnya itu adalah kita lihat nih interaksinya. Mulai dari like-nya, mulai dari komennya, ataupun share-nya. Dibagi dengan jumlah followernya. Kali 100. Itu nanti kita akan tahu. Oh, dan nanti engagement rate-nya itu berapa persen dari jumlah follower kita. Ternyata interaksinya kita ada sekitaran 70. Ternyata follower kita itu ada 7.000. Berarti kalau dikalikan 1/100, nah itu berapa persen? Berarti kan dikit sekali. Nah, kita lihat reach itu adalah jumlah pengguna unik yang melihat konten. Impression adalah jumlah tampilan konten termasuk tampilan yang berulang oleh pengguna yang sama. Jadi impression tinggi itu belum jaminan ketika itu konten kita view-nya juga tinggi. Bisa jadi dia itu memang stalker kita. Orang yang memang pengen tahu kita itu aktivitasnya apa. Akhirnya seringkali melihat konten kita berulang. Jadi kalau pengen itu yang baik adalah reach-nya tinggi. Cara menganalisa, gunakan Google Analytics, Facebook Insight tadi udah kita coba, di Google Analytics juga sudah. Di Instagram Insight kita bisa melihat nih reach dan impressionnya gimana. Pastikan reach dengan engagement itu untuk mengukur efektivitas
konten. Ini yang perlu dipahami. Kita di sini akan membahas kaitannya dengan CTR. CTR itu adalah click through rate, yang dimana dia mengukur persentase pengguna yang mengklik tautan dibandingkan jumlah total yang melihat. Kita di sini akan tahu seberapa menarik konten kita ketika itu banyak orang yang ngeklik. Ketika itu kalau di Facebook itu ada iklan yang keluar. Nah, keluar ketika itu dalam konten tentunya kalau udah bisa dimonetize. Nah, CTR ini biasanya ketika kita menggunakan AdSense. Kita menggunakan Google Ads. Nah, itu nanti muncul iklannya kita klik. Nah, itulah yang nanti jadi acuan hitung berapa yang kita dapat gitu. Nah, kita membicarakan topik yang kedua, SEO. SEO itu bisa kita lakukan dengan tools-tools tertentu yang dimana pakai keyword planner bisa. Jadi kalau nggak ada SEO, konten kita pun nanti juga akan susah untuk bisa ditemukan. Dan yang terpenting adalah konten kita itu harus terindeks dulu nih di Google. Jadi terindeks dulu. Ini yang harus dilakukan. Terus pastikan memilih kata kunci yang tepat dan berpengaruh untuk menentukan konten bisa ditemukan oleh audiens atau enggak. Kita pastikan dulu. Oke, kita lanjutkan. Alat riset untuk kata kunci. Nah, ini kita menggunakan Google Keyword Planner. Kita menggunakan Google Keyword Planner. Membuat akunnya, lalu kita masuk ke dashboard ADS-nya. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba. Kita buka Google Keyword Planner-nya. Kita buka Google Planner-nya, Google Keyword Planner-nya. Keyword Planner. Oke, masih loading. Oke, ini kita buka. Klik. Oke, nah ini kita start now. Sini kita bisa melihat kata kunci. Jadi kita bisa melihat keyword planner-nya kita itu seperti apa. Itu bisa kita lakukan. Ini di sini kita bisa membuat project-nya untuk campaign atau penelusuran kata kunci. Kita cari nih contoh Indonesia.
Jadi kita bisa menggunakan ini. Kalau nggak gitu, kita juga bisa memanfaatkan tools yang lainnya. Oke, kita ngomongin Google Trend. Kita lihat di Google Trend, yang lagi trend saat ini itu apa gitu kan. Itu bisa kita juga, bisa cek juga. Kita bisa cek juga. Hari ini kita lihat Indonesia hari ini sehari terakhir topik yang ngetren apa? Kita lihat di 30 hari itu sepak bola kemarin. Oke, pagi. Oke. Kita lihat di 4 jam terakhir yang lagi ngetren itu apa? Oke, kita lihat. Oh, ternyata belum terindeks nih. Di 12 bulan terakhir itu yang lagi ngetren. Di sini biasanya digunakan kalau kita ngomongin Google Trend itu kadang dia itu ngebahas kaitannya dengan ini. Orang-orang judi online pun juga dia memanfaatkan Google Trend untuk promosi. Nah, ini bahayanya. Sehingga apa? Siapa yang nanti bisa menyelamatkan mereka? Ya kita-kita juga yang rutin membuat konten untuk memerangi judi itu. Nah, bahkan sekarang Komdigi itu juga sudah ada iklan yang berbayar untuk menyampaikan bahwasannya bahaya terhadap judi judi online. Itu ada sekarang. Iklannya udah mulai muncul. Oke, kita kembali ke slide-nya. Oke, ada tools yang lain itu menggunakan Ahrefs, yang dimana dia itu melihat volume pencarian untuk kata kunci yang kita gunakan. Dan juga dia bahkan mampu nih menganalisa backlink untuk kata kunci yang digunakan oleh pesaing. Jadi enaknya ini adalah kita ketika kita itu menggunakan Ahrefs ini, enaknya kita itu tahu kata kunci ataupun backlinknya. Cuman di sini ya tetap bahwasanya semuanya kita harus bicara investasi berapa budget yang kita gunakan untuk kebutuhan promosi. Nah, kalau memang budgetnya belum ada, maka kita tetap main di organik aja. Bagaimana kita concern pembuatan konten, kita bangun audiens yang memang setia, fanbase. Ini, ini kita bangun di sini. Nah, oke. Terus tos yang juga ngetren juga itu pakai SEMrush. Dia bisa untuk memasukkan kata kunci, lihat SEO difficulty-nya untuk memilih kata yang lebih mudah di ranking seperti apa. Jadi di situ ada saran-saran. Saran-saran terhadap apa? Saran-saran terhadap kata kunci yang nanti akan kita gunakan. Nah, kita bicara kaitannya dengan optimasi konten SEO. Agar konten mudah ditemukan, perlu diterapkan beberapa teknik optimasi. Dan di situ teknik itu pasti ada yang namanya struktur. Seperti yang sudah saya paparkan juga, bicara struktur artikel yang SEO friendly itu tentunya itu judul itu harus menarik. Judul menarik itu ya jangan clickbait lah, misalkan jangan clickbait. Antara judul sama isi itu harus relate dengan kata-kata yang dimana itu bisa diterima oleh mereka. Atau kalau di situ kita bicara tema yang kita topik produk itu kaitannya dengan penggunaan dan perawatannya, itu kita awali dengan angka-angka misalnya. Oh, berikut cara merawat produk MOS dari lifestyle. Pastikan jangan sampai baterai itu habis nol terus sampai mati sendiri, jangan. Jangan sampai terjatuh. Jangan sampai kena air. Nah, itu diberi langsung 5 tips untuk merawat
most varies. Terus cocokkan kata kunci yang tepat dan relate. Habis itu kita buat subjudul yang relevan. Jadi kalau di dalam blog itu ada header 1, H1, H2, H3, dan seterusnya nanti sampai dengan H6. Lalu nanti masuk di subjudul topik-topik fokusnya itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa setelah itu nanti ada judul utama, itu terus habis itu nanti ada subjudulnya yang menjelaskan dari topik-topik apa yang sedang kita bahas. Nah, yang menjadi pembeda antara dulu dengan sekarang itu apa? Kalau dulu itu kita bicara POV, point of view, itu bisa ditaruh di tengah atau di belakang. Karena dulu itu budaya bacanya itu tinggi. Kalau sekarang kita udah dinikmati dengan gadget, budaya bacanya itu semakin menurun, apalagi budaya menulis juga. Sehingga ketika itu kita membuat konten, pastikan judul menarik dengan beberapa pendekatan, lalu kita masukkan POV dari masing-masing paragraf. Tujuannya apa? Biar dia itu bertahan di konten kita. Ingat, kalau kita bicara algoritma di sosial media, itu 2 detik pertama potensi FYP, 5-8 detik itu bisa menjadi konten FYP. Sehingga PEO itu pakai 8 detik. Sehingga si dance itu pakai 5 detik. Nah, contoh penggunaan judul tadi di H1 itu adalah judul utama, di H2-nya itu subjudul yang membagi topik yang besar, terus H3-nya membagi subjudul menjadi bagian dari H2, sehingga ada penjelasan dari H2 itu seperti apa, dijelaskan di H3, H3 dijelaskan dari H2. Jadi H2 itu nanti didetailkan lagi. Contohnya gimana? Contoh, judul header utamanya, panduan SEO lengkap. Nah, di SEO lengkap itu bahas apa sih kan itu? Oh, di situ kita bicara kaitannya dengan kata kunci, cara riset kata kunci. Nah, di H3-nya, cara riset kata kunci itu gimana? Oh, bisa menggunakan keyword planner. Terus di H4-nya ngomongin, oh, keyword planner bagaimana pembuatan campaign setelah ketemu ketika kita menggunakan keyword planner-nya. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, penggunaan meta description itu juga bisa membantu peningkatan CTR-nya. Pastikan deskripsinya itu singkat, jangan panjang-panjang, sehingga muncul di hasil pencarian Google. Jadi, contoh adalah seperti yang ada di gambar yang saya paparkan. Bagaimana itu kata kunci itu nanti muncul dari list yang ada. Deskripsi gambar membantu juga SEO dan aksesibilitas. Gunakan deskripsi yang relevan dengan kata kunci. Oke. Terus, bagaimana SEO teknikal dan kecepatan website? Kalau kita bicara selain konten, itu ada aspek teknis yang juga berpengaruh. Jadi, di dalam website itu tentunya adalah harus mobile friendly. Dia dinamis. Terus, kalau ternyata itu gambarnya itu terlalu tinggi resolusinya, ya sudah turunkan biar ukurannya nggak terlalu besar. Itu nanti akhirnya aksesnya cepat. Terus gunakan struktur URL yang jelas. Jadi cukup yang mudah diingat, dan di situ orang membaca itu juga nggak sakit karena tulisannya itu jelas. Dalam artian nggak sakit itu gini, kok ini linknya rumit banget sih gitu. Karena itu nanti kan kita pasti akan ngetik atau kita kopas kan. Kalau menjelaskan ke orang lain juga pasti susah.
Hindari karakter khusus dan angka acak. Jadi ASCII itu jangan dipakai. Nah, memang nggak bisa. Nah, itu kita bisa memanfaatkan dengan Backspeed Insight bagi yang punya website. Terus, gimana menganalisa performa SEO? Menganalisa performa SEO itu ada beberapa alat sih. Ada beberapa alat. Yang pertama, kita tetap menggunakan Google Analytics. Di situ, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mencari nih, jumlah pengunjung itu berapa? Sumber trafiknya gimana? Perilaku penggunanya itu seperti apa? Karena di situ kita bisa memanfaatkan fitur behavior flow-nya. Jadi dia itu yang dibuka apa aja, URL apa. Di website kita itu yang laris itu bahas tentang apa, itu kelihatan semuanya. Terus ada Google Search Console, itu untuk mengecek performa pencarian. Terus kata kunci teratas untuk konten-konten kita, ataupun analisa error teknis SEO. Yang di situ kita bisa manfaatkan fitur index coverage untuk pastikan semua halaman itu memang benar-benar terindeks. Saya ulang, kalau halaman kita itu tidak terindeks, maka nanti di Google pencarian itu juga nggak akan muncul. Ada MOS, mengevaluasi domain authority dan melihat peluang backlink. Ini konsen ke analitik. Ada SEMrush yang tadi kita bahas untuk riset kata kunci ataupun memanfaatkan fitur position tracking untuk memantau ranking kata kunci. Terus ada Uber Suggest, riset kata kunci dan ide konten berbasis tren pencarian. Di situ, ada hal yang bisa kita lakukan. Oke, next. Sekarang kita coba nih manfaatkan AI untuk membuat SEO konten. Kita akan coba. Kita menggunakan, ini pakai apa ya? Kita menggunakan ChatGPT aja ya. Menggunakan ChatGPT. Kita buka ChatGPT kita. Kita buka ChatGPT kita. Nah, di sini saya sudah punya link nih. Punya link yang bisa dimanfaatkan di sini untuk membuat buyer persona, serta nanti bisa juga digunakan untuk perencanaan konten. Oke, 10 menit lagi ya Pak. Oke, siap. Nah, jadi di sini tuh yang bisa dimanfaatkan untuk buyer persona. Nah, kita kemarin yang kita bahas itu kan perihal pembuatan jas hujan kan ya. Sekarang ini saya akan membuat chat dari chat GPT karena di sini saya eh, kurang memahami kaitannya dengan bisnis jas hujan. Nah, kita ketikkan Anda selaku expert dalam digital marketing dan content creation. Oke. Nah, langsung kita sampaikan saat ini saya sedang menjalankan bisnis jas hujan. Buatkan deskripsi dari bisnis tersebut dan manfaat utama, terus manfaat fungsional, dan manfaat emosional. Saya sedang menjalankan bisnis jas hujan yang saya jual secara online dan offline di wilayah
kabupaten, di wilayah Bekasi, di Bekasi misal. Buatkan deskripsi dari bisnis tersebut dan 5 manfaat utama, 5 manfaat fungsional, 5 manfaat emosional. Oke, kita minta. Nah, oke. Dia dari sini akhirnya apa? Mempelajari gimana itu bisnis jas hujan itu. Bisnis ini menyediakan jas hujan berkualitas tinggi untuk pengguna motor, pejalan kaki hingga pengendara sepeda. Dipasarkan secara online dan offline. Nah, manfaatnya akhirnya sudah dibuat. Kita lihat lanjut ke profil produknya. Oke, nah sudah. Kita udah punya kontennya. Kita masukkan profilnya di sini. Oke, kita masuk di sini. Oke, thread. Nah, kita masukkan sebagai expert. Saya ingin memulai program pelatihan marketing. Kita masukkan profil produknya. Sekaligus kita masukkan juga deskripsi produknya. Oke. Dia langsung nih membuat analisa UVP, USP, dan STP. UVP-nya gimana, unique value proposition-nya, unique selling proposition-nya, serta untuk STP-nya kaitannya dengan targeting-nya. Kita buat contoh visual STP Canvas. Kita akan tahu di usia antara 18 sampai 45 tahun. Kita lihat infografis Canvas style berupa gambar. Kita coba generate. Tentunya untuk generate gambar ini berdasarkan apa, koneksi internet. Kalau koneksi internetnya kencang ya lumayan kencang juga, cuma servernya itu kita itu sibuk atau enggak. Nah, ini sembari kita tunggu. Nah, ini nanti kita coba buatkan dari infografis itu, kita buatkan caption dan narasi yang pas serta tagar yang tepat. Itu seperti apa? Kita lihat ya. Mas Esa sehat? Ya. Oke, kita tunggu dia mengenerate infografis visualnya. Terus sedikit lagi dia udah tercreate. Nah, ini adalah infografis Anda dalam bentuk Canva. Kita bisa membuat, coba lihat hasilnya. Nah, ini. STV Canvas Tomcat Raincoat. Nah, segmentasinya siapa, pengendaranya, tetap kering, tetap keren, dan seterusnya. Kita akan lihat buyer personanya seperti apa kan. Ya, ini koneksinya agak keluar sini. Oke. Kita lihat untuk buyer personanya. Kita buat kalender konten 10 hari. Kita buat kalender konten 10 hari yang nanti akan kita lanjutkan
untuk pembuatan captionnya. Nah, ini sudah kita minta nih, buatkan copywriting hari ke-1, karena ini bicara edukasi kan ya. Buatkan copywriting hari ke-1. Jangan main-main dengan jas hujan murahan. Situ muncul problem, pernahkah kamu merasa masih basah dan sebagainya? Kita buat caption dan hashtagnya. Nah, di sini kita terbantu. Kita ini tadi kita ngomongin kaitannya dengan copywriting. Di situ ngebahas problemnya apa, aggregate-nya apa, solusinya gimana. Solusinya adalah produk kita tadi, perihal jas hujan tadi. Oke. Nah, terus dari copywriting kita tadi kan minta nih caption hashtag untuk hari ke-1. Itu adalah seperti ini. Captionnya. Masih pakai jas hujan murahan, saatnya sadar bahaya yang mengintai. Hashtagnya seperti ini juga. Terus ini kita minta script video 8 detik hari ke-1 untuk PEO 3. Kita minta. Jadi script video 8 detik hari ke-1. Kita minta untuk buatkan promnya. Buatkan prom untuk PEO 3 dari konten hari ke-1. Ini promnya sudah jadi. Kita coba sekarang menggunakan PEO 3. Oh, jangan pakai yang ini aja. Pakai yang ini, kita connect Pak PEO gitu. Oke, yuk buka PEO, buka Gemininya. Ini tadi kita ini, terus kita buat video percakapan baru. Oke, Bismillah. Kita coba buat. Kita coba buat. Nah, teman-teman, kalau udah punya VEO itu, kita bisa membuat sebuah konten, kuotanya itu antara 3 sampai 4, tapi kalau udah habis, kita bisa pakai flow-nya. Nanti, jadi di flow itu juga ada kuotanya. Cuman, kalau di flow itu ada kredit sejumlah 1.000 ya. Setiap 1 bulan itu kita dapat 1.000. Gitu. Nah, ini flow-nya coba juga saya buka, kreditnya udah reset atau belum. Bagi teman-teman yang punya akun pelajar, itu teman-teman bisa langsung mengklaim untuk flow studentnya. Flow studentnya bisa kita klaim, sehingga apa? Nanti kita dapat fasilitas premium berupa Gemini Pro. Coba kredit saya berapa? Aduh, ternyata kredit saya 0, teman-teman. Kredit kita 0 ternyata.
Dan oke. Nah, videonya udah jadi. Teman-teman kita lihat ya. Oke. Ya, control text overlay. Nah, ini tinggal nanti kita minta untuk dibuatkan caption. Berdasarkan video di atas, buatkan caption yang tepat. Pesan singkatnya, jangan biarkan hujan merusak harimu. Jas hujan murahan bikin masuk angin dan bahaya, tergelincir dan seterusnya. Pakai storm guard. Nah, itu. Jadi terus berikan tagar yang tepat. Oh, ini tadi saya klik membuat video. Saya hanya dapat membuat video. Coba perintah yang lain. Nah, storm guard. Nah, ini yang tadi. Nah, ini videonya kita ikutkan. Buatkan, pilihkan tagar yang tepat berdasar data di atas. Kita minta untuk membuatkan tagar yang tepat. Sudah. Oke. Ini kuota saya ternyata itu cukup 3 satu harinya untuk membuat video. Ini kan enak kan? Oke. Oke. Oke, sebelum kita akhiri, kita lakukan foto bersama dulu ya. Kelas kita di live session untuk semuanya bisa open cam untuk kita foto bersama untuk teman-teman. Yuk, semuanya open cam. Kak Siva, mic-nya udah aman mic-nya? Belum? Oh, belum ada. Oke, kita silakan semuanya untuk open cam ya. Semuanya untuk open cam. Kita foto bersama terlebih dahulu biar nanti di capture oleh Kak Siva. Monggo semuanya open cam. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Oke. Oke, untuk Bang Aziz sama Kak Sandi bisa open cam juga. Nah, Bang Sandi, yuk. Bang Sandi live terus nih IG-nya ya. IG-nya live terus. Oke, oke. Saya kadang nonton juga itu. Oke, semuanya Pak Aziz, Bang Aziz. Oke, kita foto. Bentar. Oke. Sekali lagi gayanya saya minta jempolnya, saya minta jempolnya. Bentar, minta jempolnya. Oke. Minta jempolnya. Oke. Nah, sip. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Saya kalau ada di hari ini ada yang ingin ditanyakan langsung bisa langsung open mic. Kalaupun nanti ada yang ingin ditanyakan eh mungkin istilahnya hari ini belum ada pertanyaan bisa nanti langsung tulis di chat grup ya. Oh iya, BTW saya akan spill dulu untuk homework di yang keempat ini nanti ngebahas apa ya. Nah, ini saya akan spill dulu. Homework di pertemuan keempat ini kita akan bicara kaitannya dengan pembuatan rancangan konten. Nah, rancangan konten, rencana distribusi konten. Nah, jadi kita nanti akan membahas perihal rencana distribusi konten
Ya nanti detailnya juga akan saya bahas juga di grup biar nanti teman-teman enak dalam menyelesaikan tugasnya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kalau ada salah kata salah ucap, saya manusia biasa, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semangat. Thank you.